Kerajaan Islam di Sumatera. Mari kita masuk ke sejarah Islam di Sumatera. Ada beberapa kerajaan-kerajaan yang membawa agama Islam ke Sumatera, yaitu Kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara abad ke-13 hingga ke-16 Masehi di Aceh Utara. Berasal dari naskah sastra, catatan asing, dan bukti arkeologis. Peninggalan utamanya meliputi hikayat Roger Raja Pasai, koin dirham emas, makam Sultan Malik As-Saleh, dan lonceng Cakradonya. Berikut adalah rincian sumber sejarah Samudra Pasai. Sumber naskah atau sastra, hikayat Raja-Raja Pasai, karya sastra Melayu kuno yang menceritakan pendirian kerajaan, kisah Marasilu, Sultan Malik As-Saleh, dan kisah sultan-sultan selanjutnya. Kitab sejarah Melayu Sulalatus, Salaton, mencatat hubungan antara Pasai dan karejen-karejen lain di Nusantara, khususnya Malaka. Tuma Oriental Tome Pires, catatan penjelajah Portugis yang menggambarkan Pasai sebagai bandar perdagangan lada yang sibuk pada awal abad ke-16. Catatan Ibnu Battuta, penjelajah Arab yang singgah pada 1345 Masehi dan mencatat Sultan Pasai yang taat beragama dan berpendidikan. Catatan Marco Polo, penjelajah Venesia 1292 Masehi yang mencatat keberadaan komunitas Islam di Sumatera. Sumber arkeologis atau peninggalan fisik, makam Sultan Malik As-Saleh 1297 Masehi, Nisan, berangkat tahun 1297 Masehi, bukti tertua pengaruh Islam di wilayah tersebut. Bergaya Gujarat, makam Sultanah Nahrasiyah, Nisan Megah di Aceh Utara yang memiliki kaligrafi indah, koin dirham emas. Alat pembayaran resmi yang diterbitkan kerajaan, menandakan ekonomi yang maju. Lonceng Cakradonya, hadiah dari Kaisar Tiongkok di bawah Laksamana Cheng Ho yang kini berada di Museum Aceh. Stempel Sultan, stempel resmi kerajaan yang ditemukan di sekitar kawasan situs. Kerajaan Aceh pada masa 1496 sampai 1903 Masehi. Sumber sejarah kerajaan Aceh terdiri dari benda arkeologis, naskah sastra, dan catatan asing yang menunjukkan kejayaan Islam di Nusantara. Peninggalan utama meliputi Masjid Raya Baitur Rahman, makam Sultan Iskandar Muda, gunungan, meriam kesultanan, dan uang emas dirham, serta kitab Bustanus Salatin yang ditulis Nuruddin Araniri. Berikut adalah rincian sumber sejarah Kerajaan Aceh. 1. Sumber tertulis naskah dan hikayat. Kitab Bustanus Salatin, karya Nuruddin Araniri, yang menceritakan sejarah Roger Raja Aceh dan ajaran Islam. Hikayat Aceh, narasi sejarah mengenai kehidupan kerajaan. Hikayat Perang Sabi, hikayat yang menggambarkan semangat jihad melawan penjajah. Kitab Tarjuman Al-Mustafid, karya tafsir Al-Quran dalam bahasa Melayu. 2. Sumber benda arkeologi dan peninggalan fisik. Masjid Raya Baitur Rahman dibangun pada masa Sultan Iskandar Muda, menjadi pusat peribadatan dan strategi militer. Taman Sari Gunungan, tempat rekreasi keluarga kerajaan yang dibangun Sultan Iskandar Muda. Makam Sultan Iskandar Muda terletak di Kompleks Baperis, Museum Aceh, menandai kejayaan masa pemerintahan tertinggi Aceh. Meriam Kesultanan Aceh, bukti kemajuan teknologi militer dan persenjataan kerajaan. Uang emas dirham Aceh, bukti aktifnya perekonomian yang ditemukan dalam jumlah besar di Kutaraja. Benteng Indrapatra, benteng pertahanan dari serangan Portugis. 3. Sumber asing, catatan Prancis. Adanya laporan tentang kunjungan utusan Raja Prancis ke Aceh. Prasasti Islam, terdapat sekitar 300 prasasti Islam yang menjadi saksi sejarah tokoh dan peristiwa di Aceh. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya pada awal abad ke-17 di bawah Sultan Iskandar Muda, menjadikan Aceh pusat perdagangan dan penyebaran Islam yang penting di Asia Tenggara. Sultan Malik As-Saleh, Kerajaan Samudra Pasai 1267
sampai 1521 Masehi merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang dipimpin oleh dinasti yang didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh. Sultan Iskandar Muda. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri selama lebih dari 4 abad, dari 1496 sampai 1903 Masehi, dan dipimpin oleh sekitar 35 sultan yang berasal dari beberapa dinasti. Kerajaan Riau. Kerajaan Riau umumnya merujuk pada Kesultanan Riau Lingga, kerajaan Islam 1824 sampai 1911 yang berdiri setelah perpecahan Johor Riau akibat Perjanjian London 1824 antara Inggris dan Belanda. Pusat utamanya Pulau Lingga dan Pulau Penyengat. Kerajaan ini berperan penting dalam pengembangan bahasa Melayu baku yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Raja Haji Fisabilillah. Raja Haji Fisabilillah adalah salah satu seorang tokoh Melayu Johor yang terkenal. Ia adalah adik dari Sultan Selangor pertama, Sultan Salehuddin, dan paman Sultan Selangor kedua, Sultan Ibrahim. Dalam perjuangannya melawan Vioci yang menyerang Johor, ia tewas di Teluk Ketapan. Kerajaan Sumatera di zaman sekarang. Sebagian besar kerajaan Islam di Sumatera kini sudah tidak memiliki kekuasaan politik resmi, namun warisannya tetap hidup sebagai simbol adat dan budaya. Salah satu yang masih eksis secara historis dan diakui adatnya adalah Kerajaan Linz di Aceh. Islam di Sumatera. Islam di Sumatera saat ini merupakan agama mayoritas, dengan populasi Muslim mencapai sekitar 52 juta, 15.000 juta jiwa, sekitar 87,25% dari total penduduk. Per Juni 2022, pulau ini, terutama Aceh dan Sumatera Barat, menjadi benteng utama Islam di Indonesia dengan kebudayaan Islam yang kental. Wilayah seperti Sumatera Utara memiliki keragaman yang tinggi, sementara Sumatera Barat didominasi 97,56% Muslim. Berikut Museum Kerajaan Samudra Pasai. No